Shalom warga kerajaan yang berkemenangan dalam Tuhan Yesus. Tema kita dalam bulan ini, kita masuki musim panas. Ya, di dalam pengajaran kita, tetapi berbicara strategi. Strategi Tuhan dan strategi iblis. Kita harus mengetahui strategi iblis. Kita tahu bagaimana orang-orang Tionghoa di Indonesia banyak yaitu mengagumi bahkan menyembah Quan Kong. Itu jenderal yang pandai berperang. Tetapi di Chengdu, di China, maka yang dikagumi dan disembah itu adalah Zhuge Liang, the strategist, ahli strategi. Strategi Tuhan, saya berbicara dalam 2 Timotius 2 ayat kedua tentang pelipat gandaan, tentang harvest, adalah membangun 4 generasi pemimpin. Metode Tuhan, strategi Tuhan tidak pernah berubah, yaitu people. Dia tidak memakai sekedar manajemen ataupun training, tapi dia memakai orang. Dalam hal ini kita melihat bagaimana 2 tokoh utama, Rasul Paulus dan Rasul muda Timotius. Kebetulan namanya sama dengan saya. Timotius artinya honoring God, menghormati Tuhan. Honor itu penting di dalam kerajaan Allah. Menghormati orang tua, menghormati semua orang, tidak memandang muka. Oke? Rasul Paulus apa kekuatannya? Kita bicara soal antibody. Antibody Rasul Paulus dikatakan pertama-tama tentu saja pengalamannya bersama Tuhan Yesus. Pengalamannya bersama Tuhan Yesus membuat dia tidak bisa menyangkal, bahkan sampai dihukum mati pun, bahwa Kristus adalah Tuhan. Tapi yang kedua, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, itu adalah iman yang tulus, bukan iman tapi clear conscience, yaitu conscience itu hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Karena itulah saya pernah mengajarkan untuk melakukan segala sesuatu. Nabi Musa diajar memasukkan tangan ke dalam jubahnya. Ketika keluar kusta, dia pasti kaget. Dimasukkan lagi, sembuh total. Penyakit apapun, kusta gambaran dosa, Tuhan sanggup pulihkan. Oke? Jadi pastikan kita punya hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama juga dikatakan antibody untuk melawan kuasa kegelapan adalah iman yang tulus ikhlas. Daripada Rasul muda Timotius, itu ternyata warisan. Warisan dari neneknya Lois dan dari ibunya Eunike. Eunike, saya suka nama yang bagus. You itu baik, Nike itu artinya victory. Blessed with a good victory. Apa yang kita bisa wariskan pada anak-anak kita? Iman yang tulus ikhlas, hati nurani yang murni. Dalam 2 Timotius pasal 1 sebelum ayat kedua, saya akan bicara ke depan. Maka di sana dijelaskan bahwa hai anakku, kita bicara soal hubungan. Kita membangun hubungan father and son kepada anak-anak rohani saya, bukan anak buah. Mereka adalah anak-anak saya. Dan ada kasih yang mengalir. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadi komplit ini, ya, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Kiranya itu ada pada kita. Dan kalau ada pada kita, kita bisa menolak bukan cuma penyakit virus atau apapun, tapi segala macam kuasa kegelapan, segala virus porno, virus ketamakan, virus parno, ketakutan, kita bisa kalahkan in Jesus name. Amin. Terima kasih Tuhan, kami ada tempat ini untuk menjalankan semua apa yang Tuhan mau. Berkati firman ini disampaikan, umat mendengar, Tuhan menjamah setiap hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu di hari Minggu ini, di bulan pertama, di minggu pertama bulan April 2020. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkannya dan kita melakukannya. Baik, di bulan April ini kita ada di tema strategi, ya, strategi. Ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 2, di situ dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
ini adalah salah satu strategi dari Rasul Paulus pada waktu itu untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang baru pada waktu itu. Nah, Bapak Saudara, mari kita lihat. Dalam mempersiapkan munculnya pemimpin-pemimpin yang baru, gereja juga perlu strategi. Amin ya. Nah, sekarang kita perlu tahu apa itu strategi. Itu dulu yang harus kita perhatikan. Apa itu strategi? Strategi adalah suatu kegiatan perencanaan untuk mencapai tujuan. Ya, saya ulangi, strategi adalah suatu kegiatan perencanaan untuk mencapai tujuan. Ya, jadi hal terpenting dalam strategi adalah menetapkan tujuan. Ya, sekali lagi, hal terpenting dalam strategi adalah menetapkan tujuan. Nah, sekarang apa tujuan Tuhan ketika menciptakan manusia? Menciptakan kita, menciptakan Bapak Saudara dan saya. Apa tujuan Tuhan ketika itu? Ya, kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita, tujuan kita ada di muka bumi ini adalah menjadi seturut dan segambar rupa Allah. Amin, Bapak Saudara. Itu dulu yang harus kita ketahui. Tujuan kita ada di muka bumi ini adalah menjadi segambar dan seturut rupa Allah. Artinya apa? Karakter Kristus, karakter Tuhan harus ada di dalam setiap kita, setiap hari ketika kita mulai ada di muka bumi ini. Ya, lanjut, tujuan berikutnya adalah apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Jadi tujuan tadi yang pertama supaya kita menjadi segambar dan seturut rupa Allah. Yang kedua supaya kita berkuasa atas seluruh bumi. Nah, keadaan pada hari-hari ini, apakah kita melihat kita bisa berkuasa atas seluruh bumi atau sebaliknya? Sekarang keadaan seluruh bumi yang berkuasa atas manusia. Bapak Saudara, makanya kita harus pahami apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Apa tujuan kita ada di muka bumi ini? Yaitu adalah dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita yang diciptakan oleh Allah harus terus menjadi seperti rupa Allah. Artinya gini, karakter Allah yang kita kenal, yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus, karakter Kristus itu harus terus ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita, dalam situasi apapun. Jadi hari ini jangan biarkan situasi yang menguasai kita, tetapi kita yang menguasai situasi seperti yang difirmankan pada waktu itu. Amin ya. Kita harus menguasai situasi, kita harus menguasai pikiran kita, karena pikiran kita adalah di dalamnya pikiran Kristus. Makanya kita harus menang atas situasi ini. Haleluya. Jangan biarkan keadaan menguasai manusia kita ini, karena roh Allah ada di dalam kita. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Amin, Bapak Saudara ya. Setelah kita tahu tujuan hidup kita, nah kita harus tahu ini, ada di mana kita saat ini. Tadi kita sudah tahu tujuan hidup kita adalah menjadi segambar dan serupa Tuhan. Kemudian kita berkuasa atas seluruh bumi. Jadi kita berkuasa atas seluruh keadaan, dan juga termasuk keadaan hari-hari ini ya. Setelah itu kita harus tahu begini, kita ada di mana saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mau katakan hari ini adalah kita ada di akhir zaman. Haleluya. Amin ya. Kita ada di akhir zaman. Kenapa harus dikatakan seperti itu? Ya, kita baca di Lukas 21. Lukas 21 ayat 11. Begitu banyak ayat yang berbicara tentang akhir zaman. Saya hanya berbicara beberapa ayat saja, mungkin 2 ayat. Lukas 21 dikatakan begini, ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari
langit. Ayat 26, Lukas 11 ayat 26 dikatakan nih, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Bapak Saudara, kita ada di mana saat ini? Kita ada di akhir zaman. Amin ya. Kita ada di kapan sih akhir zaman? Kenapa orang selalu berkata begitu ada kejadian ini akhir zaman, begitu ada kejadian itu adalah akhir zaman. Tetapi Tuhan datang juga. Akhirnya kita menjadi sepertinya tidak akan datang Tuhan. Begini Bapak Saudara, akhir zaman sudah dijelaskan di dalam kitab Ibrani ya, Ibrani 1 pasal 1 dan 2 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada ya. Maka pada zaman akhir ini, jadi penulis Ibrani pada waktu menulis, dia bilang pada zaman akhir ini, jadi akhir zaman sudah sejak pada kitab itu ditulis ya. Ada juga yang menafsirkan akhir zaman sejak Tuhan datang, Tuhan Yesus datang, dan pada saat pencurahan Roh Kudus. Nah, pada saat ini kita pun ada di akhir zaman. Amin Bapak Saudara ya. Kita pun ada di akhir zaman. Makanya di Lukas tadi berkata, Lukas 21, beberapa ayat saja tentang akhir zaman itu. Lukas 21 ayat 11 dikatakan, apakah itu cuma tanda-tandanya ya? Tanda-tandanya akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Kelaparan juga berbicara tentang krisis ekonomi Bapak Saudara. Nah, kita harus tahu bahwa kita sekarang ada di akhir zaman ya. Oke. Kemudian akhir zaman itu akan mencapai puncaknya pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Terus kalau hari kedatangannya ya, hari kedatangannya sudah dekat, apa yang harus kita lakukan ya? Akhir zaman itu kan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Oke? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya makanya Bapak Saudara, saya berpesan bahwa kita jangan terfokus pada kapan Tuhan datang. Terus bagaimana caranya? Ya, Alkitab bilang seperti itu kan? Ya, tidak usah kamu tanya kapan, waktu, dan caranya atau tempatnya di situ, tetapi mari kita fokus di Lukas 21 tadi. Lukas 21 ayat 34, di situ dikatakan apa? Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, di situ yang terpenting adalah peringatan Tuhan pada kita semua bahwa ini yang pertama apa? Jaga diri kita. Di situ dikatakan begitu. Jaga diri pada hari-hari ini, pada saat-saat ini. Pesannya lagi ini, jaga diri. Tahu bahwa diri, tahu melakukan semua apa yang sudah difirmankan, termasuk saat ini juga melalui peraturan-peraturan pemerintah. Jaga diri kita supaya kita jangan terbawa, jangan terdampak dengan virus ini ya Bapak Saudara. Makanya itu jaga dirimu supaya begini, supaya yang kedua hatimu. Tuhan Yesus berbicara hati Bapak Saudara. Jaga diri. Orang banyak fokus dengan kapan Tuhan datang, fokus kepada bagaimana cara dia datang, atau bagaimana kita harus melakukan segala sesuatu untuk supaya bisa menyongsong dia datang ya Bapak Saudara. Tetapi yang paling penting Tuhan bilang gini, jaga dirimu, kemudian supaya hatimu. Tuhan bicara hati. Mari bereskan hati kita semua pada hari-hari ini. Bereskan semua apa yang ada dalam hati yang belum selesai, yang belum beres, kita selesaikan hari ini. Kita perbaiki semua sesuai dengan firman yang sudah kita terima, yang sudah kita renungkan, kita baca. Tinggal kita melakukannya saja ya. Jaga hatimu supaya apa? Jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Kemudian yang berikut dikatakan supaya jangan syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Artinya begini, jangan kita hanya terfokus kepada kepentingan-kepentingan kita sendiri.
kepentingan-kepentingan duniawi. Apakah sudah tidak boleh kerja? Silakan tetap bekerja, harus tetap bekerja. Tapi Tuhan bilang pada saat-saat kita harus mempersiapkan diri, kita betul-betul jangan hanya terfokus kepada diri sendiri. Kita berkata begini, saya tidak terfokus kepada diri sendiri, saya terus melayani Tuhan, saya terus melakukan semua yang Tuhan lakukan. Saya pelayanan di dalam gedung gereja, saya melakukan ini, itu, melakukan ini, itu. Tetapi saudara, yang dikatakan jangan syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi, artinya begini, hati kita harus betul-betul fokus kepada hubungan dengan Tuhan. Karena tadi apa dikatakan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Makanya dia mau kita punya hubungan yang betul-betul intim dengan dia. Itu maksudnya Tuhan memperingatkan setiap kita, ya. Jaga dirimu supaya hatimu, sekali lagi hatimu, jangan syarat dengan pesta pora dan juga dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Mari Bapak Saudara, di saat-saat yang seperti ini, lupakan kepentingan-kepentingan pribadi kita, ego kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memberkati dunia ini. Dunia lagi menunggu mana karakter Allah yang tadi itu, ya, yang menurut gambar dan rupa Allah manusia diciptakan. Dunia sementara menanti, dunia sementara menunggu mana kasih Allah itu, mana karakter Tuhan itu lewat orang-orang percaya. Saat-saat ini begitu banyak orang menumpuk segala sesuatu, tetapi orang yang punya karakter Allah, dia akan mengeluarkan dari dalam hidupnya, dia akan mengeluarkan apa yang dia punya untuk dunia yang lagi kebingungan ini, untuk dunia yang sementara ketakutan, untuk dunia yang sementara mengalami kecemasan ini, untuk dunia yang sementara dikuasai keadaan ini. Tetapi kita, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, orang percaya yang menguasai keadaan, disitulah kita harus mengeluarkan karakter Tuhan. Disitulah kita harus menyatakan kasih Tuhan. Lewat apa? Perbuatan kita setiap hari, di hari-hari ini. Bapak Saudara, sudah banyak informasi-informasi yang bisa kita lakukan untuk memberkati orang lain. Mari, ya, kalau Bapak Saudara selama ini beberapa bulan ini, mungkin 1 bulan ini belum melakukan sesuatu untuk orang lain, hari ini bangkit, lakukan itu. Karena Tuhan sudah mati buat kita, Tuhan Yesus mati buat kita, supaya kita bisa hidup. Dan hidup kita bukannya sekedar hidup mendapatkan keselamatan, tapi kita betul-betul hidup menyatakan karakter Kristus itu ada dalam kita. Itu tujuan kita ada di muka bumi ini. Amin Bapak Saudara, ya. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Saya harap kita semua diberkati dengan firman ini. Dan pagi hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Amin Bapak Saudara, ya. Perjamuan kudus saya sudah sampaikan. Mari kita siapkan roti dan anggur yang sudah kita siapkan di rumah masing-masing. Kita berkumpul bersama-sama, kita menerima tubuh dan darahnya ini, ya. Baik, mari saya ajak Bapak Saudara untuk mengangkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, buat kesempatan untuk menerima apa yang sudah Engkau karuniakan kepada kami, Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Kami bersyukur, kami mengangkat roti di tangan kanan kami ini. Ini adalah tubuh-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau menyerahkan semuanya bagi kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti yang di tangan kanan kita. Apakah kita percaya bahwa roti yang di tangan kanan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Ini adalah anggur, darah perjanjian antara Allah dan manusia. Kita hidup di zaman perjanjian baru, di mana semua kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Ini adalah darah perjanjian yang kita angkat. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa
anggur yang kita ada di tangan-tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk sudah ditanggungkan kepadamu Tuhan. Kami yang seharusnya mengalami itu, tapi Tuhan yang menanggungnya. Saat ini kami hidup dalam kemerdekaan karena Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Berikan terus kami kekuatan, berikan terus kami kemampuan untuk terus menjadi serupa dan segambar Engkau. Di saat-saat seperti ini, kami terus melakukan apa yang Tuhan mau. Kami terus menjadi berkat bagi dunia ini, bagi manusia yang ada di sekitar kami, bagi orang-orang yang Tuhan utus untuk bertemu dengan kami, supaya mereka tahu bahwa Yesus Kristus hidup di dalam kami, dan mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Itulah firman yang menguatkan kita pagi hari ini. Terus lakukan semua yang Tuhan mau. Terus lakukan semua perintah yang di dalam firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dan terutama kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selama masa social distancing ini masih diberlakukan oleh pemerintah, maka selama itu juga kita masih akan tetap beribadah di rumah masing-masing, tentunya melalui rekaman yang seperti biasa kita kirimkan. Dan juga Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti live streaming dari Lembah Pujian Denpasar yang waktunya jam-jam live streamingnya sudah kita bagikan di grup yang ada. Yang berikut saya ingatkan kembali, jangan lupa kita terus terhubung melalui komsel-komsel yang ada, komsel online. Mari kita terus giat di dalam komsel itu, saling bertukar informasi, saling membangun hubungan, menguatkan satu dengan yang lainnya, membagikan firman, pengalaman bersama dengan Tuhan yang kita alami di saat-saat seperti ini, sehingga menguatkan saudara-saudara seiman kita. Dan juga yang berikut Bapak Saudara bisa terus mengikuti informasi di akun YouTube kita ya, Rock Gorontalo. Di situ Bapak Saudara bisa terus mengikuti informasi yang ada, yang terus akan kita bagikan setiap saat jika memang ada hal-hal yang penting yang akan kita sampaikan. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Terus semangat, tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.